Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melisa Nuraini dengan nomor induk mahasiswa 21110224411122. Di sini saya berasal dari kelompok 5 dan berikut adalah nama-nama teman saya yang berada di dalam kelompok 5. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengerti apa sih IP Tables itu. IP Tables adalah sebuah utilitas dalam sistem operasi Linux yang digunakan untuk mengatur dan mengelola firewall. Firewall adalah sebuah sistem keamanan yang bertujuan untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak sah atau ancaman lainnya. IP Tables memungkinkan administrator sistem untuk menentukan aturan-aturan yang mengatur lalu lintas data masuk dan keluar pada sistem. Berdasarkan berbagai kriterianya seperti alamat IP sumber dan tujuan, port, protokol, dan lain-lain. Di dalam IP table sendiri itu ada 3 komponen utama. Yang pertama ada table, yang kedua ada rantai, yang ketiga ada aturan. Sebelum masuk ke 3 komponen utama, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah table. Table sendiri memiliki 4 komponen. Yang pertama ada filter. Filter ini digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari sistem. Ini adalah table yang paling umum digunakan dalam konfigurasi firewall. Yang kedua ada NAT. NAT ini adalah singkatan dari Network Address Translation. Tabel ini digunakan untuk mengatur terjemahan alamat jaringan atau NAT untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan publik seperti internet. Yang ketiga ada Mangle. Tabel ini digunakan untuk memodifikasi paket-paket secara khusus seperti header IP atau mengatur QoS atau Quality of Service. Yang keempat ada RAW. RAW ini adalah tabel yang digunakan untuk mengatur aturan firewall sebelum melewati proses pelacakan koneksi atau connection tracking. Nah, selanjutnya kita akan membahas komponen rantai. Nah, setiap tabel memiliki beberapa rantai yang berisi aturan-aturan firewall. Rantai adalah urutan aturan yang diterapkan pada paket-paket yang sesuai. Nah, IP tables memiliki rantai-rantai berikut. Nah, yang pertama ada input. Rantai ini digunakan untuk paket-paket yang ditujukan ke sistem itu sendiri. Yang kedua ada output. Rantai ini digunakan untuk paket-paket yang berasal dari sistem itu sendiri. Forward, rantai ini digunakan untuk paket-paket yang akan diteruskan melalui sistem, tidak ditujukan ke sistem itu sendiri. Selanjutnya ada pre-routing. Rantai ini digunakan untuk memodifikasi paket sebelum proses routing. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah post-routing. Nah, rantai ini digunakan untuk memodifikasi paket setelah proses routing. Nah, kita lanjut ke komponen ketiga atau terakhir di sini ada aturan atau rules. Nah, aturan-aturan IP tables ditentukan dalam setiap rantai dan setiap aturan berisi kriteria yang harus cocok dengan paket serta tindakan yang harus diambil jika kriteria terpenuhi. Beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam aturan IP tables meliputi alamat IP sumber dan tujuan, port, protokol, interface jaringan, dan lainnya. Tindakan yang umum digunakan termasuk accept atau menerima paket, drop menolak paket, reject menolak paket dan memberikan respon, redirect yaitu mengarahkan paket ke tujuan lain dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Reno Vitasari dengan nomor induk mahasiswa 101102441116. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan saya. Jalankan IP tables. Penggunaan perintah IP tables dan opsi-opsinya sebagai berikut. Yang pertama, menampilkan aturan-aturan IP tables. Dengan perintah IP tables min L. Kedua ada IP tables min S. Kedua perintah ini digunakan untuk menampilkan aturan-aturan yang ada dalam IP tables. Perintah IP tables min L menampilkan aturan dalam format tabel, sedangkan IP tables min S menampilkan aturan dalam format baris. Yang kedua ada menambahkan aturan baru dengan perintah IP tables min A chain option. Perintah ini digunakan untuk menambahkan aturan baru ke chain tertentu dalam IP table. Chain adalah nama chain yang akan ditambahkan aturannya, dan option adalah opsi-opsi yang digunakan untuk mengatur kriteria dan tindakan aturan tersebut. Yang ketiga, ada menghapus aturan dengan perintah IP tables min D, chain number. Perintah ini digunakan untuk menghapus aturan dari chain tertentu berdasarkan nomor aturan. Yang keempat,
ada mengubah aturan dengan perintah iptables -r, change, rule number, dan option. Perintah ini digunakan untuk mengubah aturan pada chain tertentu berdasarkan nomor aturan atau rule number dengan opsi-opsi baru atau option. Yang kelima ada mengalihkan redirect lalu lintas dengan perintah iptables -t, net, -a, pre-routing option. Perintah ini digunakan untuk mengalihkan lalu lintas yang masuk melalui sistem ketujuan lain dengan menggunakan opsi-opsi yang ditentukan. Yang keenam, mengizinkan atau memblokir lalu lintas dengan perintah iptables -a, change option, -j action. Perintah ini digunakan untuk mengizinkan, accept, atau memblokir atau drop lalu lintas berdasarkan opsi-opsi yang ditentukan. Opsi-opsi ini mencakup kriteria-kriteria seperti alamat IP, nomor port, protokol, dan lain-lain. -j atau action digunakan untuk menentukan tindakan yang akan diambil terhadap lalu lintas yang sesuai dengan aturan tersebut. Nah, di sini ada penggunaan perintah iptable save dan iptable restore untuk menyimpan dan memuat konfigurasi firewall. Perintah iptable save dan iptable restore adalah perintah yang digunakan untuk menyimpan dan memuat konfigurasi firewall pada sistem Linux dengan menggunakan iptables. Yang pertama ada iptable save dengan perintah iptable -save /patch/to/file. Perintah iptable save digunakan untuk menyimpan konfigurasi iptable saat ini ke dalam sebuah file. Konfigurasi ini mencakup aturan-aturan firewall yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Yang kedua ada iptable restore dengan perintah iptables -restore /patch/to/file. Perintah di atas akan memuat kembali konfigurasi iptables dari file yang ditentukan oleh path file ke dalam konfigurasi iptable saat ini. Perlu diperhatikan bahwa kedua perintah ini memerlukan hak akses root atau pengguna dengan hak akses sudo untuk dapat dijalankan. Sekian penjelasan saya tentang menjalankan perintah iptable. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Yulfani dengan nomor induk mahasiswa 20.111.0244.1210. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada bagian topologi iptables yang akan kami gunakan. Jadi di sini yang pertama, internet akan terhubung ke VirtualBox melalui GuesOS 1, yang dimana GuesOS 1 ini memiliki IP address 172.16.6.10/24. Lalu pada GuesOS 1 ini kita melakukan iptable filtering ke GuesOS 2 dan juga GuesOS 3, yang dimana GuesOS 2 itu memiliki IP address 172.16.6.20/24 dan IP address untuk GuesOS 3 yaitu 172.16.6.30/24. Pada iptable filtering, di sini kita akan melakukan drop dan reject pada GuesOS 2 melalui GuesOS 1. Yang dimana nanti GuesOS 2 ini tidak dapat terhubung ke GuesOS 1, yang pada akhirnya dia tidak bisa melakukan ping antar IP address maupun ping ke internet. Sebagai contoh, nanti kita akan melakukan ping ke Google, dia tidak akan bisa untuk terhubung. Akan tetapi untuk GuesOS 3 ini masih bisa terhubung ke GuesOS 1. Masih bisa untuk melakukan ping antar IP dan juga ping ke internet. Mungkin untuk topologi IP tables-nya segitu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya
kesimpulan dari keseluruhan, yang dimana dengan menggunakan kombinasi tabel, rantai, dan aturan, administrator sistem dapat mengatur kebijakan keamanan yang kompleks pada firewall menggunakan IP tables. Konfigurasi aturan-aturan ini biasanya disimpan dalam file dan diterapkan saat firewall dijalankan atau saat sistem di boot. Mungkin untuk penjelasan topologi dan kesimpulan dari semuanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya prakteknya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor Irfan dan NIM 211. Di sini saya akan menjelaskan OS 1 dan yang pertama kita dan settingan pada adapter satu ada sedangkan tadi selanjutnya kita buka terminal. Hal yang pertama kita lakukan adalah masuk akun super dan di sini kita masukkan 6 11 network service. Nah, sini auto yang 3 ini 7 adapter ya. 8 110. Selanjutnya next kita sudah ada ya. Pada kerjaan pertama ini satu cukup di sini. Selanjutnya OS kedua. Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Fawazrin dengan NIM 2011102244166. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkonfigurasi IP address pada BOS1 serta BOS2 serta konfigurasi NAT dan IP tablesnya pada OS 1 sebagai main usernya. Pertama di sini saya akan mengkonfigurasi pada BOS1. Itu pertama kita masukkan perintah su sebagai super user. Kita masukkan password kita. Untuk konfigurasinya kita gunakan perintah nano plus pt plus network plus interface. Ini bisa dilihat untuk konfigurasinya kita ubah pada bagian sini, di mana di sini sebelumnya sudah saya konfigurasi duluan, yaitu dengan perintah auto versi IP statiknya yaitu np0s3. Lalu di sini ada perintah ifs np0s3 net static. Untuk addressnya di sini saya menggunakan 172.16.6.220. Lanjut untuk netmasknya di sini 255.255.255.0. Dan untuk gateway-nya kita menggunakan IP pada OS1 atau main OS-nya yaitu 172.116.6.210. Nah, sudah saya konfigurasi, kita tinggal exit saja. Lalu kita lakukan perintah yang sama pada BOS2-nya. Untuk perintah su, kita masukkan password dan perintah seperti tadi. Nah, no plus lpc plus
network plus interface. Kalau seperti tadi, di sini sudah saya konfigurasi duluan, yaitu perintah auto versi NP0S3, Effects versi NP0S3, ini static. Tapi membedakan di sini yaitu pada addressnya. Di mana addressnya saya menggunakan 12.16.6.230. Tentu saja, jika teman-teman belum konfigurasi, silakan konfigurasi dulu. Dan jika sudah konfigurasi, gunakanlah perintah system fpl restart networking. Nah, ini adalah perintah jika teman-teman belum mengkonfigurasi network tadi. Dan kita coba lihat pada IP sini apakah sudah berubah. Dan perintah IP saya lihat di sini IP-nya telah berubah yaitu sesuai yang inputan saya tadi. Dan kita lihat juga pada gue satu. Saya dilihat di sini juga berhasil berubah. Selanjutnya kita akan konfigurasi NAT serta IP tables pada port 1 atau menu saja. Pertama-tama kita lakukan yaitu masuk dulu seperti biasa ke user, lalu masukkan perintah menu. Di sini kita jalan perintah ini untuk mengaktifkan IP forwardingnya. Kita cari di paling bawah. Nah, di bagian sini untuk forwarding 1 ini awalnya ada stack, kita hilangkan stacknya. Lanjut, kita masukkan perintah sbin IP tables versi yang besar. Ini digunakan supaya memastikan tidak ada NAT yang ada di sebelumnya. Lanjut, masukkan perintah sbin IP tables and NAT and browser source routine info, lalu nama IP static di OS 2 dan 3 tadi yaitu RT S3 kasih min J kasih mas aja bisa. Selanjutnya kita cek apakah tabnya berhasil berjalan dengan perintah sbin provided tables min e tab kasih min n alpha. Di sini bisa dilihat bahwa masuk rate-nya telah berjalan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Mudianto dengan NIM 20111142442169. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan reject dan drop kepada base 1 dan base 2 melalui BB Memory. BB Memory ini bertindak sebagai host dan base 1 dan base 2 ini sebagai klien. Jadi reject itu untuk memblokir dan drop itu untuk menghapus. Caranya pertama kita ping dulu host, ya ping jalan lanjut 2.
berjalan juga. Yang pertama kita akan melakukan yang namanya reject atau blockade. Perintahnya cukup simpel, masukin post lihat sini di G1 destination port underscore juga. Jadi mereka itu berdua sedang reject. Untuk menghilangkan blokirnya bisa kita ganti dengan huruf D. Lihat di sini perjalanan. Setelah itu kita akan melakukan yang namanya drop. Di drop itu caranya juga mudah, sama juga, tapi hanya ada beberapa yang dibuat seperti ini menjadi A dan hanya di drop. Bentar, dilihat di sini, mereka tidak berjalan lagi, mereka tidak di drop atau dihapus. Untuk mengembalikannya sama juga A-nya juga berarti update. Nah, untuk melakukan drop atau reject yang spesifik, kita dapat menambahkan di sini huruf S ini di kita masukkan artinya saya menggunakan saya melakukan eksperimen pada QS 2 di operator tercatat 11 6 2 2 30 Bentar, lihat di sini tidak berjalan, tapi yang di sini di G1 tetap berjalan. Lalu untuk melakukan untuk menghapus semua perintah ini yang sudah dilakukan ini semua ini, itu caranya ini dan kita hapus jadikan F gitu. Lalu semua perintah yang di sini itu dia terhapus. Jadi instan gitu, tidak salah satu kayak ini. Kita lihat bisa jalan situ. Terus kita sekarang akan melakukan reject. Drop kayak gitu ganti jadi objek. Oke, bentar. Kita lihat di sini port destination port untouchable sini bisa berjalan. Berhasil. Ya, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.